Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tipu muslihat iblis. Jadi kita ini sudah hidup di akhir zaman. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang tertipu oleh muslihatnya setan. Karena setan akan begitu rupa bekerja lebih keras karena dia tahu waktunya sudah akan berakhir, waktunya akan selesai. Dia akan bekerja lebih giat, double porsi, dia akan lakukan banyak hal untuk membuat orang-orang percaya tertipu dengan muslihatnya. Sehingga orang-orang percaya jatuh terjerumus dan akhirnya mengikuti semua kehendak setan. Bapak Ibu, kita harus benar-benar belajar setiap hari peka dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, supaya kita tahu persis kehendak Tuhan yang sempurna. Kita diberikan ketajaman untuk membedakan mana pekerjaan setan dan mana pekerjaan Tuhan, mana pekerjaan daging. Sehingga kita menjadi orang yang berhati-hati dalam setiap tindakan dan tingkah laku kita. Di Efesus pasal yang ke-6 ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ternyata iblis hari ini, dia tidak datang dengan terang-terangan. Kalau setan itu datang dengan terang-terangan, kita akan bisa usir dalam nama Yesus. Tapi yang jadi masalahnya, setan pakai tipu daya yang begitu rupa, kelihatannya menarik, ujungnya akan menjerumuskan dan menghancurkan. Berapa banyak orang tertipu dengan perempuan lain di luar pernikahan. Padahal pernikahan yang sah harus hidup kudus dalam kesucian, setia dalam pasangannya, jaga kekudusan pernikahan, setia sampai mati. Tapi pada kenyataannya setan akan iming-imingin dengan tipu daya segala macam, dengan bahwa melihat perempuan-perempuan di luar pernikahan atau di luar pasangannya, perempuan itu begitu menarik, seakan-akan melebihin pasangan hidup kita. Bapak Ibu, tidak ada perempuan yang lebih hebat, tidak ada perempuan yang lebih menarik kecuali pasangan hidup kita. Kalau di luaran sana kelihatan menarik, kelihatannya begitu luar biasa, jangan sampai mata kita tertipu bahwa itu adalah tipu daya setan. Ujung-ujungnya kalau kita ini tertarik dengan perempuan di luar pernikahan, ya, di luar pasangan kita, ya, bukankah kita udah tertipu dengan setan? Kita masuk jebakannya setan, akhirnya jatuh dalam perzinahan. Simpel sekali. Makanya kita mesti tahu kebenaran, tahu firman sesungguhnya, sehingga kita tingkah laku kita, sikap kita ini berhati-hati dalam segala hal. Karena setan akan kerja double porsi. Dia tahu waktunya sudah semakin dekat. Makanya anak Tuhan harus tahu kebenaran, harus mengerti kebenaran. Jangan jadi orang Kristen pelongo-pelongo, rajin ke gereja tapi nggak ngerti firman. Rajin ikut aktivitas kegiatan agama tapi nggak ngerti kebenaran. Hidupnya kacau, hidupnya bawa belur, hidupnya berantakan. Hati-hati ini. Makanya setan ini bekerjanya secara halus dan menawarkan sesuatu yang kelihatannya nikmat, kelihatannya enak. Tapi di ujungnya pasti akan ada imbalan yang atau upah yang harus dia minta balik lagi. Apa itu? Ya jiwa kita. Makanya kita mesti tahu, hidup di dalam Tuhan itu hidup yang mengikuti kehendak Tuhan, bukan main-main, bukan ngikutin mau kita sendiri. Bapak Ibu, kita mesti tahu persis dulu ya, musuh kita adalah roh-roh jahat di udara, bukan melawan orang yang di sekitar kita. Anehnya, setan akan benturkan dengan orang-orang yang ada darah dan dagingnya. Bapak Ibu, nanti kita buka ya. Coba kita lanjutkan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kita seringkali ditipu setan, seakan-akan orang yang di sekitar kita nih yang sering bersinggungan dengan hidup kita, bikin masalah, bikin problem, jengkelin dan lain sebagainya itu loh. Itu kita seringkali ditipu setan bahwa dia itu adalah musuhmu. Dengerin baik-baik. Musuh kita bukanlah melawan darah dan daging. Yang ada darah dan dagingnya itu bukan musuh kita. Mertuamu, istrimu, suamimu, orang tuamu, bosmu, teman-temanmu dan lain sebagainya itu yang masih ada darah dan daging, dia bukanlah musuh kita. Tapi setan bikin begitu rupa seakan-akan mereka adalah musuh kita. Ujungnya apa? Ujungnya kita kepahitan dan sakit hati. Kok bisa sakit hati dan kepahitan? Karena kita makan umpannya setan. Arti kata kekecewaan dalam bahasa aslinya artinya
umpannya iblis. Kalau kita makan kekecewaan, akhirnya kita benturan dengan orang lain. Kalau udah benturan, kesel, jengkel, dendam, benci, kita anggap orang lain yang menjengkelkan itu adalah musuh kita. Kita sudah kena tipu setan. Jangan sampai kita ditertipu setan. Karena setan itu dia kerjaannya menipu karena dia adalah bapa segala pendusta. Bapak Ibu, makanya orang Kristen itu harusnya pintar. Harus pintar. Harus bisa mengelola hatinya dengan baik. Harus bisa mengelola emosinya dengan baik. Harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Supaya apa? Tidak ditipu setan. Hidupnya tidak babak belur digagahin setan. Berapa banyak orang Kristen yang akunya udah pelayanan pun seringkali ditipu setan. Berapa banyak orang Kristen yang rajin ke gereja ditipu setan hidupnya. Babak belur, kacau, berantakan. Seringkali setan itu pakai firman untuk menipu kita. Di Lukas pasal yang keempat, mulai ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Yordan, lalu dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Dengerin baik-baik. Kita ini ya, sebagai orang percaya, sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah tahu firman kebenaran. Kita seringkali nggak dibawa ke padang rumput yang hijau, di tempat-tempat yang enak. Seringkali Roh Kudus bawa kita ke padang gurun untuk ngetes hati kita, untuk menguji hati kita, untuk menyekolahkan kita, supaya kita ini benar-benar tahu bahwa kita adalah orang diurapin Tuhan, kita adalah orang yang pilih Tuhan, orang yang ditetapkan Tuhan, memiliki kuasa dan otoritas. Makanya Yesus pun juga mengalami yang sama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobain iblis 40 hari. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sudah itu waktu itu lapar. Lalu berkata iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Iblis itu selalu menguji, mencobai, selalu pakai firman. Makanya kita mesti tahu banget persis bagaimana kita melawan setan. Jangan sampai kita malah tertipu. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikan kepada siapa saja yang ku kehendaki." Ini kan tipu daya kekayaan. Seringkali setan yang pertama ditipu masalah makanan. Seakan-akan makanan yang utama dan terutama. Yang kedua, diuji masalah kekayaan dan kehormatan. Nah, yang ketujuhnya, jadi jika engkau menyembah aku dan seluruh ini itu akan menjadi milikmu. Iblis tahu persis itu dia mencobain pakaian. Tetapi Yesus ngomong, "Ada tertulis engkau menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia saja engkau berbakti." Dia tidak pernah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Tuhan 100% dan manusia 100%. Bukankah Allah pencipta dan langit dan bumi ini adalah miliknya Tuhan? Jadi dia mau coba kelabuin. Ayat yang ke-9, kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan tempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus jawabnya pakai firman lagi. Makanya orang Kristen mesti tahu firman. Kalau ngelawan pekerjaan setan, dilawan pakai firman. Jangan pakai idemu sendiri, caramu sendiri ini. Yesus ngomong, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan ayat 13-nya. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Seringkali setan akan terus cobain kita untuk menjatuhkan, nyeret kita ke dalam dosa. Maka kita orang percaya harus sadar diri, sadar akan Tuhan, dan ngerti kebenaran firman. Setan itu kita tidak bisa lawan dengan kekuatan kita. Kita hanya bisa lawan setan dengan kekuatan Tuhan. Baru dia akan kabur. Kalau tidak, hidup kita akan babak belur terus. Hidup kita akan hancur-hancuran terus. Karena yang kita lawan adalah roh yang powerful dan berkuasa. Kalau kita nggak nempel kepada Tuhan, ya kita akan dibikin babak belur terus. Seringkali setan tahu persis ini. Setan itu benturkan kita dengan orang lain. Dengerin baik-baik. Saya pernah ngomong ini, tapi ini penting sekali. Setan
Kan kita ini melawan pemerintah-pemerintah. Ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Ini bukan pemerintah yang ada di bumi, ini pemerintah-pemerintah dari roh-roh jahat di udara ini. Melawan penguasa-penguasa, ini penguasanya roh teritorial. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Kita mesti tahu bahwa musuh kita ini adalah sistem pemerintahnya iblis. Kita harus tahu itu. Tapi kan kita nggak bisa ngelawan, nggak berbenturan dia secara langsung karena bentuknya roh. Makanya setan benturkan kita dengan orang yang di sekitar kita, dibenturkan dengan orang lain. Makanya kalau sampai orang itu makan kekecewaan, makan kepahitan, sakit hati, benci dan dendam, karena dari kata aslinya, kata kecewa adalah umpan. Kalau kita makan umpan tersebut, kita sudah jatuh di dalam dosa. Karena iblis adalah bentuknya roh, dia perlu tubuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Makanya kita harus menjadi orang Kristen yang punya otoritas dan kuasa. Kalau tidak, kita nggak bisa melawan tipu daya iblis tadi yang cerdik, cermat, lihai, pintar sekali. Kita harus lebih pintar lagi. Kita harus lebih berhikmat lagi. Makanya kalau orang Kristen itu yang ngerti firman banget, dia akan tahu cara pakai firman itu seperti apa. Saya nggak habis pikir dengan orang Kristen yang bertahun-tahun yang ngaku Kristen dari lahir, dari nenek moyangnya Kristen, nggak ngerti firman loh. Kristen plonga-plongo di ayat, nggak, waktu menghadapi masalah nggak tahu pakai ayat apa, waktu menghadapi himpitan tekanan nggak tahu pakai ayat yang mana, waktu khawatir dan babak belur nggak tahu pakai ayat yang mana. Semua jawaban atas seluruh kehidupan kita, jawaban seluruh kehidupan kita ini, kehidupanmu masing-masing ini, semuanya sudah ada tertulis di dalam Alkitab. Hanya kita perlu pakai ngomong firman itu manifestasi dan berkuasa. Yang jadi masalahnya, kita itu nggak ngerti firman mau ngomong apa. Makanya perlu setiap hari belajar firman, dengerin firman, bergaul dengan firman. Jadi waktu kondisi susah, kondisi sulit, kondisi dicobain setan, kita bisa pakai firman untuk menyerang pekerjaan setan. Bukankah Yesus selalu nyerangnya, hajarnya setan itu pakai firman? Iblis pun nyerang pakai firman. Hati-hati. Makanya Bapak Ibu mesti dengerin pendeta yang ngomong bener, firmannya bener. Karena nggak semua pendeta ngomongnya firman bener. Ada yang mencari untuk keuntungan diri sendiri, popularitas sendiri, kepentingan sendiri dan lain sebagainya. Tapi ada banyak hamba Tuhan yang murni, banyak hamba Tuhan yang tulus. Dengerin firman yang disampaikan mereka itu. Itu firman akan membangun manusia rohmu, membukakan hikmat dan pengertian sehingga kamu mengerti tentang kebenaran yang sejati. Jangan dengerin hamba Tuhan yang pusatnya pada di sini. Pak, bagaimana membedakan? Nanti kamu bergaul sama Tuhan, kamu tahu sendiri kok. Ini penting sekali. Orang Kristen harus berkemenangan dalam segala hal. Berkemenangan menghadapi emosinya, berkemenangan menghadapi masalah keuangannya, berkemenangan menghadapi semua serangan roh jahat. Dengerin baik-baik. Tidak ada setan yang lebih sakti dari si orang-orang percaya. Setan sesakti apapun akan babak belur dengan sebutan nama Yesus. Tidak ada dukun sakti manapun, mantra sakti manapun. Karena mantra dan tenung tidak akan mempan kepada Israel. Kita ini adalah Israel rohani. Mantra dan tenung mau disihir, mau di mantra, mau disantet, mau digendam, mau diapain pun tidak akan mempan buat orang percaya. Saya pernah ngalami itu. Saya sering kali berhadapan dengan para dukun sakti ketika pelayanan pelepasan. Saya itu pernah waktu masih awal di Jakarta, melayani pelepasan karena ada orang yang dipasang susuk di dahinya. Dan setiap kita nyembah di manifestasi, wah ini saya bilang ini perlu dikonsengin. Ternyata benar. Dan waktu kita layani pelepasan, itu setannya keluar manifestasi. Ternyata si dukunnya tahu persis yang pasang susuk. Karena ini kok nggak tahu lah bagaimana caranya. Mereka tahu persis bahwa kita sedang pernah berurusan dengan anak ini. Itu hebat tuh dukun-dukun itu. Tapi tidak ada pernah dukun yang sakti seperti yang digembar-gemborkan orang. Hanya Yesus yang perlu berkuasa. Makanya Bapak Ibu itu jangan mau ditipu setan. Kamu ini adalah orang yang diurapin Tuhan. Kamu adalah orang pilihan Tuhan. Setan akan babak belur. Nama Yesus itu powerful dan begitu luar biasa.
Bapak Ibu akan tahu prakteknya nama Yesus itu begitu power dan berkuasa ketika Bapak Ibu terjun dalam pelayanan pelepasan. Orang jerit-jerit manifestasi, suaranya bisa berubah aneh. Kamu sebut dalam nama Yesus keluar, itu setan teriak jerit-jeritan. Powerful sekali nama Yesus itu. Buat orang lain nama Yesus dibuat olo-oloan, tapi buat kita nama Yesus adalah nama yang powerful sekali. Nama itu bisa sanggup melawan, menghancurkan semua siasat setan, meruntuhkan semua kekuatan iblis. Kalau orang Kristen memiliki ini, hidupnya pasti berkemenangan. Tidak mungkin tidak akan berkemenangan. Orang Kristen itu yang hidupnya babak belur. Stres, panik, sakit hati, kepahitan, gak bisa tidur sampai makan obat tidur, karena kesel sama orang lain yang nyakitin. Sebenarnya kenapa sih mereka? Mereka gak bertumbuh di dalam Kristus. Mereka itu Kristen tapi gak ngerti kebenaran, gak menghidupin kebenaran. Kalau orang Kristen menghidupin kebenaran, dia tahu loh keputusan apa yang dia harus diambil, sekalipun di tempat sulit. Dia harus melepaskan pengampunan. Dia nggak mau makan kepahitan. Dia nggak mau makan kecewa. Biar memang menurut daging itu sakit dan sangat menyakitkan. Tapi harus kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kita, keputusan kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap orang percaya harus ngerti firman. Sehingga kamu waktu kondisi sulit pun keputusanmu sesuai kebenaran firman Tuhan. Tidak melenceng, tidak seperti cara dunia. Tapi waktu kamu menghadapi masalah tekanan, himpitan, hidupmu kacau, berantakan. Kalau kamu ngerti firman, kamu bisa ambil keputusan yang salah dan setan yang seneng. Ingat masalah keributan tuh. Kalau kamu ribut, jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbit, harus cepat diselesaikan. Supaya iblis tidak mengambil keuntungan daripadamu. Iblis pakai siasat itu loh. Ribut dan gegeran supaya apa? Damai sejahteramu hilang. Ujungnya damai sejahteramu hilang, kamu kesel, jengkel, kepahitan, benci dan dendam. Ujungnya kamu menjadi miliknya setan. Nah, setan hari ini tidak datang seperti yang dibikin film horor itu. Tapi setan datang dengan tipu muslihat yang manis. Tipu daya. Kalau setan datang untuk menjerumuskan orang jatuh dalam dosa perzinahan, ya tidak mungkin dia datang seperti film-film Indonesia, mitos Indonesia seperti kuntilanak. Dia akan datang seperti benar-benar menjerat kamu. Kalau laki-laki ya dijerat dengan perempuan yang manis, yang liar, yang melebihi pasangan hidupmu. Yang perempuan pun juga sama. Dipikat dengan laki-laki yang kelihatannya bertanggung jawab, manis, ngomongnya manis, padahal ujung-ujungnya ada maksud dan tujuan. Kalau makan umpannya setan, ya kita akan dihabisin. Namanya aja siasat iblis, muslihat iblis. Kalau namanya muslihat, itu dia pasti pintar sekali. Dia pakai cara supaya orang itu terjebak di dalamnya, terjerat di dalamnya. Nah, kita sebagai anak Tuhan yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, harusnya kita lebih pintar dari setan. Kalau kamu nggak lebih pintar dari setan, kamu akan dibikin bawa belur, ditipu daya, dihancurkan hidupmu, dibikin kacau dan berantakan. Tapi kalau hidupmu benar sesuai kebenaran firman Tuhan, setan mau serang kamu untuk menjatuhkan kamu dalam banyak hal, banyak perkara pun tetap tidak bisa, karena kamu berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Kita mesti tahu persis ini. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, dan melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perhatikan baik-baik nih. Semua yang ada darah dan dagingnya, baik itu bosmu, temanmu, suamimu, istrimu, anakmu, mertuamu, mantumu, siapapun orangnya yang ada darah dan daging, dia bukan musuhmu. Kalau sampai kamu bermusuhan dengan orang yang ada darah dagingnya, kamu sudah termakan tipu muslihat setan. Kamu cepat bertobat balik kepada Tuhan. Jangan sampai kepahitan, benci dan dendam itu merasukin hidupmu, dan ujungnya orang kayak begitu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Yohanes pasal yang ketiga 15, barang siapa membenci sesamanya, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Barang siapa membenci sesamanya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau orang membenci sesamanya, sama dengan orang itu sudah membunuh. Bagaimana mungkin mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Bukankah dia sudah ditipu? Bukankah kita, dengerin baik-baik nih, masih kepahitan, masih suka marah-marah, semua jengkel, surat nyalain orang lain, nyarain pasangannya, dan lain sebagainya. Dengerin baik-baik ini. Penting ini. Kalau kamu masih seperti itu, kamu anggap orang lain sebagai musuhmu,
kamu dalam posisi yang salah di hadapan Tuhan. Kamu tidak akan menerima kuasa dan otoritas apa-apa. Kalau kamu terus ngotot seperti itu, Tuhan gak akan di pihakmu. Bagaimana Tuhan di pihakmu? Orang kamu anggap yang ada darah daging dan musuhmu. Bukankah Yesus ngomong kan? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, di sisi lain kita musuhin dan kita hajar, kita maki-maki, kita rendahkan? Berarti ada yang salah dengan hidupmu. Amin. Kita harus tahu posisi kita yang tepat di hadapan Tuhan. Jangan sampai salah ini. Jangan sampai salah sasaran. Kamu nembakin musuh, ternyata bukan musuh, tapi sahabatmu sendiri. Musuh kita adalah setan dan tipu dayanya, penghulu-penghulu udara, pemerintah-pemerintah, dan roh-roh jahat ini. Kalau tidak, kamu salah sasaran. Kalau orang salah sasaran, ya nggak bakalan kemenangan. Setannya seneng, musuhmu yang seneng. Penting ini, jangan sampai kamu nembak salah sasaran. Yang kamu musuhin adalah harusnya orang yang kamu kasihi. Kalau kamu melakukan seperti itu, musuhmu akan senang, kamu lengah, dihabisin. Nggak akan mengalami kemenangan. Ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita suruh pakai seluruh perlengkapan senjata Allah loh. Kalau tidak, kita akan babak belur. Berapa banyak? Coba cek masing-masing yang sudah Kristen lama-lama dan Kristenannya babak belur itu. Pernikahannya babak belur, keuangannya babak belur, hidupnya sendiri kacau dan berantakan, nggak pernah mengalami kemenangan. Karena apa? Engkau nggak pakai senjata Allah, engkau pakai kekuatanmu sendiri, pakai kemampuanmu sendiri. Musuh kita tuh pinter, punya kuasa dan otoritas. Kalau kita nggak pakai kuasa Tuhan, nggak pakai otoritas Tuhan, itu kalah. Orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran firman, orang Kristen yang nggak ngerti apa-apa, nggak memiliki pergaulan dengan Tuhan, itu ibarat orang tentara yang maju ke dalam peperangan pakai telanjang dada, pakai celananya doang, tanpa memiliki senjata. Di medan pertempuran yang paling depan, yang ada sniper, ada panah, ada pedang, ada tombak, ada peluru, ada pistol, senjata macam-macam, dan datang dengan senyum, jalan santai, mungkin bisa sambil membawa handphone ke depan, ke medan peperangan. Itu menyerahkan diri kepada musuh namanya. Ngerti nggak ini? Makanya dibutuhkan yang jadi orang Kristen yang militan, yang ngerti kebenaran firman tuh. Bukan Kristen yang plongo, dikit-dikit nyari pendeta, minta dikonselingin. Kamu tuh dikonselingin, minta konseling itu karena kamu tuh nggak mengalami kemenangan loh. Di samping nggak ngerti kemenangan, kamu nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Orang kalau kamu ngerti kebenaran firman Tuhan, kamu bisa pakai ayat yang mana saja untuk melakukan peperangan melawan pekerjaan setan loh. Melawan kebangkrutanmu, melawan kepahitanmu, melawan sakit hatimu, melawan kemiskinanmu. Ada ayat banyak itu semuanya. Kenapa kamu nggak ngerti? Karena kamu nggak tahu cara pakainya. Kenapa kamu bisa cara pakainya? Karena kamu nggak belajar selama ini. Ini kesempatan untuk balik berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, peperanganmu akan babak belur. Kamu disorakin setan karena kamu babak belur nanti. 14. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kita disuruh berdiri. Kokoh artinya, punya kekuatan, otoritas, lawan. Bukan memble. Berdiri tegap, siap sedia. Orang Kristen itu siap sedia loh. Jangan memble, ngadepin masalah nangis-nangis, jerit-jeritan. Dulu waktu ngambil keputusan salah, enak-enakan. Tahu tuh udah kebentur masalah, nangis-nangisan. Kita disuruh berdiri tegap. Tegap artinya benar-benar yakin dan percaya diri bahwa Tuhan di pihak kita, surga di belakang kita, malaikat menjagain kita. Kok bisa yakin berdiri tegap seperti ini? Karena dia tahu bahwa posisinya di hadapan Tuhan itu benar. Bagaimana orang tertuduh bisa berdiri tegap? Bagaimana orang berdosa berdiri tegap? Bagaimana orang yang kelakuannya buruk bisa berdiri tegap? Orang tertuduh di hadapan Tuhan kok. Setan akan tepuk tangan. Setan akan tuduh dan tepuk tangan. Kamu mau berdiri tegap, oh hidupnya kacau, bawa belur. Waktu hari ini kesempatan untuk berubah dan bertobat. Berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Beresin semua kelemahan dan kekurangan hidupmu. Bertobat, balik kepada Tuhan. Berikat pinggangkan kebenaran. Ikat pinggangnya itu kebenaran.
Tahu nggak ikat pinggang itu tempat apa? Dalam dalam zaman dahulu ikat pinggang itu buat naruh senjata itu. Ada ikat pinggang kebenaran. Pinggangnya kebenaran, senjatanya itu kebenaran. Dan berbaju sirah kan keadilan. Pakai baju sirah itu baju perang. Keadilan. Baju sirahmu itu keadilan, bukan keserakahan, bukan mau sendiri. Untuk nyerang pakai baju perang, untuk nyerang orang lain, nyerang pendetamu, nyerang jemaatmu, nyerang orang lain, bosmu, nyerang suamimu, nyerang istrimu. Kamu salah berperang. Bertobat. Kalau aku masih nyerang pasanganmu, menyerang yang ada darah dagingnya, bertobat. Itu baju zirah. Berbaju zirah keadilan itu tujuannya untuk apa? Melawan tipu daya setan, menghancurkan semua pekerjaan setan, supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kakimu berkasutkan kerelaan. Gampang rela, nggak gampang ngedumel. Kamu mengerjakan apa-apa, disuruh apa-apa ngedumel, hitung-hitungan. Kadang saya tuh pernah dulu punya teman tuh hitung-hitungan banget, kayak orang penting aja. Waduh, jam ini begini, aduh, saya bilang orang kayak begini itu bahaya. Kalau kamu tuh hitung-hitungan dengan orang lain akan hitung-hitungan dengan kamu. Melakukan segala sesuatu tuh belajar rela, segenap hati. Jangan ngedumel, nggerutu. Kalau melakukan apapun itu jangan ngomel atau menggerutu. Dalam hidup saya, istri saya tahu persis, saya tidak pernah ngomel, saya nggak pernah gerutu dengan apa yang terjadi, apa yang saya kerjakan. Saya tahu saya mengerjakannya, segala sesuatu sekalipun itu sulit, sekalipun berat, sekalipun itu tidak enak, saya harus melakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Saya sudah lakukan itu bertahun-tahun. Kadang walking memang jerit-jeritan, tapi saya harus ambil keputusan yang benar. Tidak boleh menggerutu, tidak boleh ngomel. Kadang disuruh yang hal berat, yang menyakitkan, saya lakukan. Selama itu dalam kebenaran, koridor kebenaran, saya akan lakukan. Tidak ada pengomel, nggak ada acara ngomel gerutu. Saya lakukan seperti melakukannya untuk Tuhan. Jangan terlalu hitung-hitungan. Kenolong orang lain hitung-hitungan. Melakukan segala ini hitung-hitungan. Berdoa pun hitung, Tuhan kalau aku begini, aku dapat apa? Nggak usah. Belajar mempunyai hati yang rela. Rela dibentuk. Rela dinasihatin. Rela benar-benar rela. Tulus. Murni. Kalau orang itu kayak begitu tuh, nggak ada gerutu. Kamu ditegur orang, dinasihatin orang, dituduh, difitnah sekalipun, diperlakukan buruk pun, kamu enjoy dan nikmatin. Kamu tetap ambil keputusan yang benar seperti yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan mau. Memberitakan Injil damai sejahtera. Injil memang harus mendatangkan damai sejahtera. Kalau Injil kerjaannya untuk nakut-nakutin, ya itu lain cerita, urusannya yang lain. Injil harus diberitakan dalam kondisi sukar atau kondisi baik-baik saja. Kondisi sulit pun Injil harus diberitakan. Karena Injil harus dinyatakan. Semua orang ngerti kebenaran dan diselamatkan. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman. Pakai iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Makanya kalau ada dengerin orang ngomong, ide-ide orang ngomong, kita pakai perisai. Orang lain nyerang kita, dengerin baik-baik ya. Kan saya udah ulang berkali-kali. Setan itu butuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya. Karena ada orang-orang tertentu memang mulutnya itu dipakai setan untuk nyerang kita. Nah, bagaimana kita cara melawan serangan tersebut, panah api tersebut, dengan perisai iman. Kalau orang lain jelekin, oh kamu tuh jelek, kamu hitam, kita nggak perlu lawan, hanya cukup ngomong, boleh ya memang aku hitam, tapi aku dikasih Tuhan. Boleh aku hitam, tapi aku orang yang disayangin Tuhan. Aku diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Nggak usah pusing, mau kulitmu hitam, kulitmu kuning, kulitmu biru, nggak ada bedanya. Hanya di Indonesia ini kalau kulitnya agak gelap dianggap nggak glowing, nggak bersih. Hanya kulitnya putih yang bersih. Bagaimana dengan orang-orang Irian? Bagaimana dengan orang-orang Afrika yang memang dari surga diciptakan seperti itu kok? Makanya syukurin apa yang ada. Ya kalau punya duit lebih mau operasi plastik atau pakai suntik hormon putih nggak masalah. Operasi plastik kayaknya nggak penting deh. Kita terima apa adanya aja. Saya mau dibilang hitam, kamu tuh nggak cakep hitam ya. Yang penting kan saya punya istri putih, beres kan. Orang hitam-hitam begini juga dikasih Tuhan, ngapain pusing? Kita lawannya tuh selalu pakai firman. Semua serangan setan. Orang ngomong
segala macam, jelekin, nyakitin segala macam, kita lawannya pakai firman. Kita lawan pakai firman. Karena setan selalu nyerang Yesus itu pakai firman. Dan Yesus lawan semua serangan, patahkan semua serangan setan juga pakai firman. Makanya itu namanya perisai iman. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Kamu dengar firman, kamu ngomongin nih firman nih, telingamu dengar, lama-lama jadi rema. Rema itulah yang jadi iman, punya otoritas dan kuasa yang kamu. Seperti kamu dengarkan khotbah seperti ini. Kalau kamu punya rasa haus dan lapar, kamu dengerin. Tapi kalau kamu tuh dengerin khotbahnya untuk kunjungan ngeritik, kamu gak akan dapat apa-apa. Tapi waktu kamu dengerin khotbah karena rasa haus dan lapar, ingin belajar kebenaran, kamu dapat rema. Kamu rema itu berkuasa, powerful sekali. Ketika kamu menghadapi tekanan, kamu pakai, kamu akan mengalami kemenangan dan setan akan kabur dari hadapanmu. Makanya penting, jangan dimakan semua perkataan orang lain, telan mentah-mentah. Harus disaring dengan namanya perisai iman. Semua serangan harus kita patahkan dengan perisai iman, dengan firman. Kalau orang ngomong apapun, kalau di luar firman, udah gak usah dengerin. Kalau orang itu ngomong dalam firman, standarnya firman yang kita perlu dengerin. Amin. Semua perkataan buruk, semua perkataan jelek, itu bisa dipakai setan untuk menyerang dan menjatuhkan kita. Karena setan butuh tubuh untuk memanifestasikan pekerjaannya. Hanya orang-orang yang menyediakan diri available untuk roh jahat, untuk dirasukin, makanya dia menjadi manifestasi dari pekerjaan jahat. Kita jadi orang percaya harus menjadi representasi dari kerajaan Allah. Kita manifestasi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, berbicara, berkata-kata, bersikap, dan berkelakuan seperti Tuhan. Amin. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Simple, panah apinya padam. Kenapa firman? Kamu mau dijelekin, direndahkan. Tapi kalau kamu udah dipulihkan, karaktermu, gambar dirimu dipulihkan, orang mau ngomong apapun tuh kamu enjoy loh. Karena hidupmu gak ditentukan oleh perkataan orang, kamu ditentukan perkataan firman Tuhan. Orang mau ngomong apapun, kalau kamu diurapin Tuhan, diam itu orang. Orang mau jelekin kamu kayak apa-apa, ketika urapan Tuhan bekerja dalam hidup kita, hikmat dan pengertian, orang akan diam kok. Kamu tahu kamu orang diurapin Tuhan, kamu orang dikasih Tuhan. Simple udah itu, pegang. Orang mau rendahkan kamu, tapi ada Kristus di dalam kamu, gak usah pusing. Amen. Gak ada orang Kristen yang minder, memble. Orang kulitnya sawo coklat, sawo busuk, sawo mentah, akhirnya minder. Gak usah minder. Kamu orang diurapin Tuhan, diciptakan seturut segambar serupa dengan Tuhan. Bagaimana kamu masih mikirin perkara-perkara yang gak terlalu penting? Kamu harus lawan semua perkataan buruk orang lain dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau orang ngomong jelek, ngomong buruk, tolak dalam nama Yesus. Tuhan berjanji, Tuhan akan berikan aku masa depan, kepala bukan ekor, dan lain sebagainya. Makanya perlu pakai firman. Semua perkataan jelek orang lain yang dilemparkan kepada kita tolak dengan firman Tuhan. Ngerti nggak ini? Jangan diterima. Direndahkan orang kamu terima. Bukannya diterima itu ya memang aku kayak begitu. Ya jangan seperti itu. Kamu mesti lawan. Kamu tuh diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jangan terima perkataan negatif orang lain. Padamkan panah api si jahat dengan perisai iman. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa, connect hatimu dengan Roh Kudus. Makanya kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus dengan tanda-tanda berbahasa lidah, pakai bahasa lidahmu. Barang siapa berkata-kata dengan bahasa roh, dia tidak berkata-kata manusia, dia berkata-kata dengan Allah kok. Roh Kudus berdoa bersama roh manusia, roh kita berdoa bersama-sama. Roh Kudus mendoakan hal yang tersembunyi. Kita berdoa terus, koneksi saya kalau orang sering jalan sama saya, pernah jalan sama saya, sering kali saya kadang berbahasa roh, ngomong aja, pakai dimanapun, kapanpun saja. Istri saya tahu persis itu. Saya sering bahasa roh nyembah, bangun tidur nyembah Tuhan pakai bahasa roh, mau tidur kemanapun pakai. Kita mau koneksi hati kita ini dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hatimu untuk koneksi dengan Tuhan, ya, koneksi. Makanya berdoa itu perlu latihan. Kalau hatimu, orang berpikir kan doa bisa di mana-mana. Iya, doa itu bisa di mana-mana. Tapi kamu harus punya komitmen di kamar doamu dulu. Kalau kamu udah terbiasa doa di kamar doa,
sejam, 2 jam, 3 jam. Kamu bisa berdoa di mana saja. Kamu bisa klaim mau saya ini bisa berdoa di mana saja. Mau kamu di kamar doamu nggak pernah doa kok. Tapi kalau kita ini udah latih daging kita berdoa di kamar doa kita. Kita di jalan, di mobil, di toilet, di pasar, dimanapun juga kita bisa, hati kita itu connect dengan Tuhan. Connect gitu. Connect, susah jelasinya. Bapak Ibu alamin sendirilah. Kita terhubung terus dengan Roh Kudus. Kita mudah sekali nyembah Tuhan. Mudah sekali ngomong I love you. Roh Kudus, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Aku merindukanmu. Mudah sekali. Karena kita bangun koneksi terus dengan Tuhan. Orang-orang kayak begini nih gak bakalan ditipu setan. Gak bakalan babak belur hidupnya. Yuk, dia betul akan dibawa ke padang gurun. Tetap diuji, dites. Dia akan mengalami kemenangan. Tetap menghadapi masalah dan problem dia, tetapi kemenangan. Dia tahu apa yang harus diperbuat, apa yang harus dilakukan. Tapi orang yang nggak ngerti apa yang, bayangin, orang lagi diserang setan, tapi nggak tahu apa yang harus diperbuat, apa yang dilakukan. Babak belur nggak? Babak belur. Makanya banyak orang Kristen tuh babak belur. Saya berdoa ya Bapak Ibu yang rajin dengerin apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu bukan menjadi jemaat biasa saja loh. Bapak Ibu harus menjadi tentara kerajaan Allah yang powerful. Tahu strategi berperang, tahu strategi mengalahkan musuh, memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Jangan mau ditipu setan. Jangan mau dibikin babak belur setan. Saya pernah ngomong ini, tapi saya mau ulangi lagi. Setan itu nyerang kita, mau hancurkan kita itu secara ilegal. Kalau dia udah mau merasukin seseorang, dia mau sentuh, mau jamah seseorang, dia punya hak legal di hadapan Tuhan. Karena seringkali kalau udah jatuh dalam dosa, dibenturkan dengan kebenaran firman Tuhan, hukum Tuhan, orang itu akan babak belur digagain setan. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kesucian, bisa saja serangan dari jarak jauh, tapi setan gak bisa sentuh tubuh kita. Karena kita adalah the anointed Tuhan. Kita adalah orang yang diurapin Tuhan. Katakan diurapin. Kita adalah diurapin Tuhan. Setan gak bisa sentuh kita. Setan gak bisa bikin kita babak belur. Kita tahu persis. Kita adalah biji mata Allah. Diproteksi, dijaga, dan lindungi. Bertumbuh terus di dalam Kristus. Jangan malas-malasan belajar firman. Jangan jadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa. Harus pinter. Harus pinter. Pinter pakai firman. Pinter hidupin firman. Dalam kondisi apapun juga kamu bisa mengalami kemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupmu. Dahsyat dan powerful. Hidupmu itu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang akan terkagum-kagum, terheran-heran. Kamu kok dipenuhi hikmat dan pengertian. Ratu negeri Seba itu terkagum-kagum, terheran-heran dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo. Akhirnya Tuhan berikan kekayaan. Kirim kekayaan. Luar biasa sekali. Harusnya orang dunia terkagum-kagum dengan kita. Karena ada Tuhan yang powerful. Dan setan akan lari terbirit-birit ketika disebut nama kita. Bapak Ibu, namamu tuh setan bisa kenal. Ingat gak? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kamu? Bayangin kalau kita nempel dengan Tuhan, namamu juga dikenal setan. Waktu ada namamu, setan akan kawalang kabut, babak belur, kacau, berantakan, kabur. Tapi kalau nggak memiliki kuasa dan otoritas, kamu akan jadi mainan setan. Jadi permainan setan, jadi olok-olokannya roh jahat. Dan ujungnya diseret jatuh ke dalam kebinasaan. Kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita yang akan bikin hancur, kacau semua pekerjaan setan. Kita akan hidup dalam berkemenangan. Di keluarga, di bisnis, di usaha, di mana engkau ditempatkan, di pelayananmu, akan jadi berkat besar dan nama Tuhan dipermuliakan atasmu. Ketika nama Tuhan disebut atas namamu, powerful sekali. Ketika nama Tuhan disebut atasmu, setan akan babak belur, kocar kacir, dan kamu akan mengalami kemenangan hari demi hari bersama Yesus. Amin. God bless you.